Selamat pagi sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari Daniel pasal 2, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja." Sahabat Alkitab, apa yang biasanya pertama kali Anda lakukan ketika mendapatkan sebuah pengalaman penuh berkat, menggembirakan, atau sebuah keberhasilan? Biarlah pertanyaan itu menjadi sebuah pintu masuk bagi masing-masing kita untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri terkait kehidupan beriman kepada Allah. Agaknya pertanyaan ini cukup penting, secara khusus bagi setiap orang yang sudah terbiasa dengan gaya hidup instan maupun terjebak dalam rutinitas. Maksudnya adalah, di tengah gaya hidup instan dan rutinitas, sangat mudah bagi kita untuk menganggap bahwa pencapaian, keberhasilan, maupun hal yang menggembirakan atau yang biasa kita anggap sebagai berkat merupakan sesuatu hal yang lumrah terjadi. Seolah-olah itu semua adalah hal yang biasa saja kita dapatkan. Sikap Daniel yang bersyukur kepada Allah ketika ia mendapatkan arti dari mimpi Nebukadnezar menjadi sebuah bentuk pengakuan iman bahwa keberhasilan dan pencapaian itu merupakan indikator peran Allah dalam hidupnya. Sejak awal kita sudah mengetahui bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan hikmat lebih besar dibanding orang-orang bijaksana lainnya dalam kerajaan Babel. Namun itu tidak membuat Daniel terjebak pada pemahaman bahwa kemampuannya menerjemahkan mimpi Nebukadnezar adalah sesuatu yang otomatis dan biasa saja. Daniel tetap mengakui bahwa itu merupakan karya Allah yang selalu berkarya dalam hidupnya. Sahabat Alkitab, melalui sikap Daniel yang kita baca pada hari ini, setiap kita diajak untuk melatih sikap bersyukur kepada Allah atas berbagai hal yang kita dapatkan. Hal ini sangat dibutuhkan agar kita tidak terjebak pada rutinitas keseharian. Seolah-olah segala hal yang mampu kita lakukan adalah sesuatu yang wajar terjadi. Padahal, di dalam kerangka hidup beriman, kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang mampu kita lakukan tidak dapat dilepaskan dari peranan Allah dalam hidup kita. Ungkapan syukur kepada Allah menjadi cara bagi setiap orang percaya untuk selalu mengingat peran Allah dalam hidupnya. Ungkapan syukur kepada Allah juga dilakukan sebagai bentuk pengakuan iman bahwa hidup kita bergantung pada karya ilahi. Jadi, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki hati, pikiran yang selalu menyadari betapa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa segala keberhasilan, segala hal yang mampu kami lakukan, itu merupakan bentuk dan wujud kuasa Tuhan di dalam hidup dan diri kami. Mampukanlah kami juga untuk menyadari setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami dan kami syukuri
betapa Tuhan memelihara hidup kami. Biarlah kami bertumbuh menjadi umat, menjadi manusia yang selalu mengikat penyertaan Tuhan dan mensyukuri itu semua, sehingga kami tidak kehilangan jati diri kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.